Halo Ces, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi bersama saya di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini kita membahas alur film bergenre horor. Film ini rilis di tahun 2021. Oke Ces, sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan film-film menarik lainnya. Langsung saja dan mari kita intro. Di awal cerita, kita dibawa ke tahun 1993 di sebuah rumah sakit penelitian Simon. Kita diperlihatkan seorang dokter yang sedang membuat sebuah video amatir terkait penelitiannya. Dokter itu bernama Florence Weaver. Di saat sedang menjelaskan, salah satu rekan dokternya pun datang dan melaporkan bahwa pasien yang bernama Gabriel sedang ngamuk meminta hotspot tapi yang dikasih malah jalang kote. Dokter itu menjelaskan bahwa Gabriel memiliki kekuatan yang melebihi dari manusia biasa. Dalam satu kali dorongan saja mampu membuat salah satu dokter di dalam terhempas jauh. Salah satu cara untuk melumpuhkannya adalah dengan cara menembakkannya obat bius. Namun belum saja ditembak malah Gabriel mampu membuat tangan si security itu patah. Dokter Weaver pun turun tangan dan berhasil membiusnya. Setelah Gabriel berhasil dibius, Dr. Weaver pun masuk dan memeriksa kondisi ruangan tempat Gabriel mengamuk. Di sana terlihat seluruh perawat telah dihabisi oleh Gabriel. Gabriel yang sudah tidak berdaya itu akan diamankan terlebih dahulu, sebelum kanker dalam tubuhnya dikeluarkan. Namun sementara itu, seluruh orang dalam ruangan dibuat terkejut saat mereka mendengar pernyataannya di sebuah radio, bahwa Gabriel akan membunuh mereka semua. A few moments later. Singkat cerita beberapa tahun pun telah berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang kerja. Wanita itu bernama Marisen. Terlihat Marisen yang sedang hamil, ia tampak sangat kelelahan akibat kandungannya. Di dalam sebuah kamar, tampak suami Madison yang sudah menunggunya. Ia bernama Derek, tapi bukan mobil. Ia tampak tidak tega melihat istrinya hamil dan tersiksa begini. Karena sebenarnya Madison sudah 3 kali mengalami keguguran. Madison berkata musibah itu akibat perbuatan Derek sendiri. Mendengar perkataan itu, Derek marah dan langsung melayangkan tinjunya tepat di kepala Madison. Namun tak lama setelah itu Derek merasa bersalah dan bergegas ke dapur mengambilkannya es kiko. Melihat sikap Derek terhadapnya, Madison sangat kecewa dan bergegas mengunci pintu kamarnya. Walau dengan bujukan es kiko dan perkataan maaf dari Derek, tetap saja Madison tidak membukakan pintu untuknya. Pada suatu malam, di kediaman Derek dan Madison, terdengar suara dari arah dapur saat mereka sedang tidur. Mendengar suara itu, Derek terbangun dan bergegas mencari sumber suara tersebut. Ternyata yang berbunyi hanya sebuah blender. Setelah mematikan blender tersebut, selanjutnya pintu kulkas yang terbuka dengan sendirinya. Kemudian saat selesai menutup pintunya, terdengar suara TV dari arah ruangan yang lain. Saat berada di ruangan itu, Derek dibuat terkejut saat melihat ada sosok orang yang sedang menonton TV. Di saat bersamaan Derek mencoba menyalakan lampu di ruangan itu. Dengan sekejap orang itu tiba-tiba menghilang. Saat perasaan Derek semakin takut, di saat itu pula muncul makhluk yang sangat mengerikan dari arah belakang dan langsung membunuhnya. Madison tiba-tiba kaget lalu terbangun. Walau kepalanya masih bocor, ia tetap turun ke bawah mencari Derek. Ia sangat terkejut melihat Derek sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kepalanya terbalik menghadap ke belakang. Di waktu yang bersamaan pula muncul sosok bayangan dari arah belakang jasad si Derek.
Melihat hal itu Madison sangat takut dan bergegas masuk ke dalam kamarnya lalu menutup pintu. Namun tenaga makhluk itu sangat kuat yang mengakibatkan pintu kamar Madison rusak. Sehingga Madison pun ikut tergulintak. Setelah beberapa saat, tibalah polisi di tempat kejadian. Salah satu polisi menjelaskan kepada detektif bahwa mereka menduga di tempat ini baru saja terjadi perampokan. Detektif ini bernama Shaw. Ia melihat korban yang tewas atas perampokan itu. Scene berpindah di sebuah rumah sakit tempat Madison dirawat. Di sana ia ditemani oleh adiknya yang bernama Sydney. Sydney menjelaskan bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu Madison tidak bisa menahan tangisnya. Ia sudah kehilangan bayi dan juga suaminya. 2 minggu kemudian, Madison sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya oleh dokter. Di sana terlihat Sydney yang setia mengantar kakaknya. Madison tampak terlihat masih syok akibat kejadian itu. Nah, pada saat di malam hari Madison sepertinya melihat sesuatu di bawah lampu jalan. Sewaktu lampu itu menyala seketika orang itu pun hilang. Madison pun ketakutan dan menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Keesokan harinya, terlihat Madison yang memberikan kunci tambahan di seluruh pintu dan jendela rumahnya. Hal itu dilakukan agar supaya ia merasa sedikit aman atas apa yang ia alami beberapa waktu lalu. Tak lama Sydney pun datang menjenguk Madison. Di sana Madison bercerita bahwa ia sangat ingin memiliki anak. Kemudian ia juga mengatakan ke Sydney bahwa ia adalah anak yang diadopsi. Jadi sebenarnya Madison bukanlah saudara kandung Sydney. Diceritakan bahwa ibu kandung Sydney meninggal saat melahirkannya. Mendengar hal itu Sydney pun terbangkaces. Scene berpindah di sebuah lokasi. Di sana terlihat sosok wanita yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Seperti pekerja pada umumnya dia melakukan tugasnya. Setelah waktunya tiba dia pun bergegas untuk pulang. Tapi sebelum pulang dia mendengar ada sesuatu di balik ruangan. Hal itu membuatnya sangat ketakutan, ia pun berusaha menyalakan lampu. Setelah dinyalakan ia melihat seketika sosok tersebut menghilang. Ternyata sosok itu tiba-tiba muncul dari arah tepat di atas kepalanya. Saat tersadar, wanita itu kaget melihat dirinya yang sudah disekat di sebuah ruangan. Makhluk itu memberikan pesan suara melalui sebuah radio. Ia berkata bahwa ia sangat ingin membunuhnya namun belum saatnya. Karena makhluk itu ingin membunuh Dr. Weaver terlebih dahulu. Kemudian ia menghubungi Dr. Weaver dan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mengangkat kanker. Dr. Weaver pun terkejut. Ia mengingat perkataan itu seperti 28 tahun yang lalu. Kemudian ia membuka beberapa file dokumennya yang lama. Kembali kita diperlihatkan Madison yang sedang di rumah. Saat itu dia hendak mencuci beberapa pakaiannya. Saat hendak mencuci ia melihat sosok yang sedang berlari di bawah tangga. Ia pun turun dan memeriksa tapi tidak ada siapa-siapa di sana, justru malah lampu yang berkedip. Kemudian saat mau memasukkan cuciannya, Madison dibuat terkejut oleh sosok wanita yang muncul dengan cara tiba-tiba. Madison tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan makhluk itu datang dari arah belakang. Kemudian wanita itu dihajar habis oleh makhluk tersebut. Ternyata wanita itu adalah Dr. Weaver. Seketika rumah Madison berubah menjadi rumah Dr. Weaver. Dr. Weaver ternyata sudah mengenal sosok makhluk ganas tersebut, namun sebelum berbuat sesuatu, Dr. Weaver sudah dibunuh terlebih dahulu menggunakan pialanya sendiri. Tak lama kemudian Madison tersadar dan kembali lagi ke rumahnya semula. Setelah itu polisi pun datang ke rumah Dr. Weaver dan menemukannya sudah tewas. Polisi menemukan piala yang dipakai untuk membunuh Dr. Weaver. Kemudian sang detektif menemukan sebuah foto. Ia akan mencari tahu semua catatan pasien Dr. Weaver. Siapa tahu dari file tersebut terdapat petunjuk terkait kasus ini. Kemudian kita ke markas makhluk itu. Di sana terlihat wanita yang tadi masih disekap. Makhluk tersebut sedang mengasah potongan piala yang dipakai untuk membunuh Dr. Weaver. Belum diketahui tujuan makhluk tersebut menyekap wanita itu. Kemudian kita berpindah di kediaman Madison. Madison menceritakan kepada Sydney tentang kejadian yang ia lihat semalam. Madison berkata bahwa ia menyaksikan dengan jelas bagaimana makhluk itu membunuh seseorang.
Sydney pun beranggapan bahwa semua kejadian itu pasti memiliki tujuan tersendiri. Saat di kantor polisi, terlihat detektif Shaw meminta tolong kepada salah satu rekannya untuk merekonstruksi sebuah foto. Ia meminta agar foto tersebut dibuat 30 tahun lebih tua. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat seorang dokter di sebuah apartemen. Dokter itu adalah rekan Dr. Weaver 28 tahun yang lalu. Ia merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Namun saat diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa di sana, ia pun bergegas untuk tidur. Di waktu yang bersamaan kita diperlihatkan oleh Madison yang sedang tidur. Ia sangat terkejut saat melihat ada orang lain yang tidur di sebelahnya. Kemudian kejadian yang sama terjadi saat Dr. Weaver terbunuh. Ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan makhluk itu membunuh dokter tersebut. Namun kali ini Madison berhasil melihat dengan jelas wajah makhluk itu. Walau hanya sekilas saja tampak jelas bahwa sosok itu sangat jelek. Madison pun tersadar dan kemudian berteriak histeris. Kurang lebih seperti itu. Mendengar teriakan itu Sydney langsung menghampiri Madison. Kemudian Madison menceritakan bahwa sosok itu menampakkan dirinya dan kembali membunuh seseorang. Keesokan harinya mereka mengunjungi kantor polisi untuk melaporkan masalah yang dialami. Namun detektif di sana tampak tidak percaya dengan apa yang mereka ceritakan. Walau demikian Sydney tetap bersikeras meyakinkan para detektif di sana. Alhasil polisi pun berangkat menuju lokasi yang diberikan oleh Madison. Polisi menuju ke sebuah apartemen yang dimaksud. Saat di dalam apartemen mereka terkejut. Mereka menemukan jasad seorang dokter yang diceritakan Madison. Akhirnya polisi pun percaya bahwa apa yang dikatakan Madison itu ternyata benar. Keesokan harinya mereka pun kembali mengunjungi kantor BPJS. Maksud mimin kantor polisi. Di sana Madison sedang berada di sebuah toilet. Tiba-tiba Madison menerima sebuah telepon dari orang misterius. Yang jelasnya telepon itu bukan dari pinjaman online. Orang misterius itu memanggilnya dengan sebutan Emily. Mendengar itu sepertinya Madison mengenalnya dan memanggilnya dengan sebutan Gabriel. Singkat cerita mereka pun mengunjungi ibu mereka di kampung. Di sana Madison menanyakan kepada ibunya apakah dulu dia memiliki seorang adik yang bernama Gabriel. Mendengar hal itu sang ibu pun terkejut. Lalu sang ibu mencoba memperlihatkan video lama mereka. Ternyata waktu masih kecil Madison sering berbicara kepada sosok yang tidak nampak. Ia memanggil sosok itu dengan nama Gabriel. Kita kembali ke kantor polisi. Kemudian ia menemukan flash disk di dalam berkas Dr. Weaver. Setelah memutar video di dalam flash disk tersebut, detektif beranggapan bahwa target dari makhluk tersebut adalah 3 dokter yang menanganinya dulu. Saat ini sudah ada 2 dokter yang menjadi korban. Berarti tersisa 1 orang dokter lagi yang masih hidup. Detektif Shaw langsung bergegas menuju kediaman dokter tersebut. Di waktu yang bersamaan terlihat Madison yang sedang menggosok gigi, kembali ia mengalami kejadian-kejadian serupa terkait pembunuhan lalu. Ia kembali menyaksikan tewasnya seorang dokter dari makhluk tersebut. Di saat bersamaan pula Shaw masuk ke dalam rumah dokter itu dan melihatnya sudah bersimbah darah. Madison yang masih berada di sana mencoba menjelaskan kepada Shaw bahwa makhluk itu masih ada. Tiba-tiba makhluk itu muncul dari arah belakang lalu menyerang Shaw. Shaw berusaha untuk melawan dan menembaki makhluk tersebut. Kemudian makhluk itu langsung kabur melalui jendela. Shaw pun mengejarnya dan ikut melompat ke jendela. Dan terus mengejarnya sampai akhirnya Shaw berada di sebuah gudang. Di dalam gudang makhluk itu menyerang Shaw namun tidak membunuhnya. Ia lebih memilih kabur meninggalkan Shaw melalui atap gudang tersebut. Keesokan harinya di kediaman Madison, ia dikunjungi oleh detektif Shaw. Shaw menjelaskan bahwa ketiga korban tersebut adalah dokter yang menanganinya dulu. Ia pun berkata bahwa namanya adalah Emily bukan Madison. Madison tidak mengingat apa-apa setelah ia diadopsi. Akhirnya ia dihipnotis oleh seorang psikiater untuk membantunya untuk mengingat. Madison mengingat pada saat awal mula dia diadopsi. Gabriel pernah membisiki Madison untuk memotong kue. Ia mencoba merasuki pikiran Madison. Yang faktanya adalah bukan memotong kue melainkan mau memotong orang tua angkatnya. Untung saja ibunya langsung bangun sehingga Madison tidak melakukan apa-apa. Di samping itu Madison yang dewasa pun menjerit seperti orang yang tengah kesurupan. Akhirnya kesadarannya dikembalikan dari pengaruh hipnotis.
Madison menceritakan bahwa kejadian seperti ini sudah pernah ia alami sewaktu ia masih kecil. Berarti yang selama ini melakukan pembunuhan itu adalah si Gabriel. Kita kembali ke wanita yang masih disekap oleh makhluk itu. Ia berhasil memutuskan tali yang terikat di tangannya. Saat hendak kabur ia malah terjatuh menembus loteng ke bawah. Ternyata selama ini ia berada di atas loteng rumah Madison. Ia terjatuh tepat saat kedua detektif masih berada di sana. Akibat kejadian itu Madison justru ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan. Di atas lotengnya ditemukan berbagai barang bukti seperti pisau dan jubah. Diduga barang tersebut digunakan untuk membunuh. Saat diinterogasi, Madison tetap ngotot bahwa itu bukan perbuatannya melainkan perbuatan si Gabriel. Tetapi detektif itu tidak percaya dan mengatakan bahwa Gabriel hanya fiktif. Tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mendadak hancur. Di saat yang bersamaan telepon milik Shaw berdering. Yang menelponnya ternyata Gabriel. Gabriel mengaku bahwa ialah yang selama ini melakukan pembunuhan itu. Walaupun Gabriel mengaku bahwa ialah pelakunya, tetap saja Madison yang ditahan. Di dalam tahanan tersebut semuanya wanita-wanita premanisasi. Di adegan selanjutnya, diperlihatkan Sydney yang berada di sebuah perjalanan menuju rumah sakit tempat Madison dulu dirawat. Rumah sakit itu sudah lama tutup dan terbengkalai. Tanpa rasa takut Sydney pun masuk dan menemukan file dokumen tentang Emily. Setelah menemukan dokumen tersebut Sydney pun membawanya pulang. Saat di rumah Sydney pun memutar file yang ditemukannya tadi. Di dalam sebuah video diceritakan bahwa ternyata ibu Madison belum meninggal. Ibunya menyerahkan Madison ke Dr. Weaver untuk dirawat, karena Madison memiliki kelainan. Kemudian mereka melihat saat Madison diinterview oleh Dr. Weaver. Madison menceritakan bahwa Gabriel sering merasuki pikirannya untuk berbuat jahat. Kemudian Dr. Weaver pun menyadarkan Gabriel. Kita akan dibuat terkejut saat melihat sosok Gabriel ini. Ternyata Gabriel adalah kembar siam dari Madison. Tubuhnya tidak berkembang sejak lahir dan menempel tepat di punggung Madison. Makhluk itu lebih mirip alien atau parasit. Semakin lama makhluk itu lebih dominan bisa menguasai seluruh tubuh Madison. Kekuatannya tidak bisa ditandingi. Hingga pada akhirnya Dr. Weaver pun melakukan operasi bedah. Namun sebagian otak Gabriel sudah menyatu dengan otak Madison. Sehingga hal itu yang membuat ia sering seperti dipengaruhi oleh Gabriel. Wow, Imaging ganas chess. Kembali ke dalam sel di tempat Madison ditahan. Di sana ia dibully oleh beberapa tahanan lainnya. Ia dihajar habis-habisan oleh tahanan di sana. Melihat Madison yang tengah disiksa, Gabriel pun tidak tinggal diam. Ia menampakkan dirinya dari belakang kepala Madison. Kemudian Gabriel membunuh semua tahanan di sana satu persatu. Mendengar kekacauan itu polisi pun datang untuk mengamankan. Namun sayang ia juga ikut dibantai oleh Gabriel. Gabriel kemudian menuju tempat penyimpanan barang bukti untuk mengambil semua barangnya. Kemudian ia keluar dan lanjut membantai polisi itu satu persatu. Terlihat kehebatan Gabriel yang sangat luar biasa dalam bertarung. Dalam sekejap ia bisa menghabisi semua polisi di sana. Tak lama kemudian Shaw dan Regina sudah tiba di lokasi. Mereka terkejut melihat rekan-rekannya sudah tewas mengenaskan. Mereka mencoba untuk melawan Gabriel, namun tetap saja Gabriel tidak mudah untuk dikalahkan. Regina dan Shaw justru terluka dibuatnya. Merasa tak mampu untuk mengalahkannya mereka berdua pun kabur. Namun saat hendak kabur mereka dilempar menggunakan sebuah kursi oleh Gabriel. Setelah mengalahkan semuanya, Gabriel pun berangkat menuju rumah sakit. Di sisa-sisa tenaganya Shaw pun pergi menyusul Gabriel. Adegan berpindah ke rumah sakit tempat ibu Madison dirawat. Di sana Sydney tampak dicegat oleh salah seorang petugas yang sedang berjaga. Ia tidak diizinkan masuk untuk menjenguk ibu Madison. Tiba-tiba Gabriel datang dan langsung membunuh penjaga tersebut. Sydney dibuat kaget saat Gabriel tiba-tiba muncul di hadapannya. Lebih menakutkan dibanding penagih utang. Gabriel langsung masuk ke dalam kamar perawatan. Ia berencana akan membunuh Sydney dan ibunya sendiri. Madison ternyata melihat ini tanpa sadar dan tidak bisa mengendalikan Gabriel. Tak lama kemudian Shaw datang dan langsung menembak Gabriel. Gabriel pun marah dan langsung melemparkan senjatanya tepat mengenai dadanya. Sydney mengambil senjata Shaw yang terjatuh lalu menodongkannya ke Gabriel. Namun Sydney malah tertimpa tempat tidur dari Gabriel. Melihat hal ini, Madison mencoba melawan pengaruh jahat dari Gabriel. Namun sayang, Gabriel berhasil membunuh Sydney.
Selanjutnya Gabriel membunuh ibunya. Mungkin Gabriel sudah merasa menang. Ternyata Madison sudah terlebih dahulu memanipulasi pikiran Gabriel. Madison berkata bahwa semua kekuatan yang dimiliki Gabriel itu dimiliki juga oleh Madison. Karena otak mereka sama, Gabriel juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kini Gabriel dikurung ke dalam pikiran Madison yang amat jauh agar ia tidak bisa keluar lagi. Kemudian Madison pun tersadar dan menolong Sydney. Setelah semuanya selesai mereka pun berpelukan dan disaksikan langsung oleh ibu kandungnya. Dan kemudian film ini pun berakhir. Oke Chess, semoga terhibur dengan tayangan tadi. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Agar kita sama-sama bisa membangun channel ini. Sampai ketemu di film-film menarik lainnya dan sampai jumpa.